Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, jaga selalu kesehatan, selamat selalu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi begini saudara-saudara, belajar mati sebelum mati ataupun untuk mencapai makom mati maknawi, al-mutu qabla antal maut, mati sebelum mati, yang dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terucap gampang, sangat gampang kalau dilalui dengan ucapan, tapi dengan praktek itu buktinya nihil. Jadi untuk mencapai mati sebelum mati ataupun mati maknawi, yang dimaksud mati maknawi, jadi kematian ini ada 4. Ada mati tobi'i, ada mati hissi, ada mati maknawi, dan ada mati suri. Nah, kalau mati suri, semua orang tahu. Mati tobi'i, nah itu macam-macam pendapat, ya. Kita tidak terlalu bahas ininya. Kemudian ada mati maknawi, nah itu mati sebelum mati. Kemudian mati hissi itu mati ajal kita telah putus, habis batas kontrakan. Jadi 4. Kemudian kita bahas di sini mati hissi atau mati maknawi. Jadi yang kita bahas di sini mati maknawi, mati sebelum mati, yang dikatakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matikan dirimu sebelum engkau mati. Jadi sebelum menuju ke sana itu ada 4 tahap lagi, ada 4 mati di dalam mati maknawi itu, di dalam sebelum menjalani mati maknawi, didudukkan di situ. Ada pertama itu mati ahmar, nah, mati merah. Jadi mati ahmar ini, mati merah. Apa yang dimaksud mati merah? Jadi di sini kita menjalani mati merah. Maksudnya bagaimana? Ketika pikiran kita ini, ya, pikiran dengan perasaan itu didiamkan, kemudian lebur kepada nur. Lebur kepada Nur Muhammad, kemudian melebur kepada Nur Allah. Jadi kesadarannya langsung ke Allah, langsung ke Nur. Jadi kesadaran ketika kita berpikir, ya, itu masih dalam kesadaran nafsu. Jadi nafsu itu adalah diri kita itu. Nafsu itu ya kita itu, ya jiwa itu, pikiran, perasaan itu. Jadi diamkan pikiran, perasaan, jangan ada yang dipikir-pikir, jangan ada yang dipikir-pikir, leburkan, diamkan, ya, diamkan pikiran. Kemudian lebur kepada kesadaran Nur Muhammad. Jadi melebur. Nah, jadikan tubuh ini jangan pandang di dalam jasmani. Jangan pandang yang berkulit, yang berdarah, yang bertulang, yang berini dan sebagainya macam. Dengan kelengkapan anggota tubuh, jangan pandang itu. Leburkan kepada Nur Muhammad. Terus bagaimana caranya meleburkan? Banyak sekali konten-konten kita yang kemarin sudah dijelaskan. Kita singkat. Cara peleburan itu, kita ini sadar tahu bahwa yang bergerak ini bukan tangan tapi kudroh. Yang melihat ini bukan si mata, tapi yang melihat ini adalah basor. Yang mendengar ini bukan telinga tapi sami. Nah, itulah contoh-contoh untuk meleburkan kepada kesadaran Nur Muhammad. Nah, di sini yang dimaksud matikan diri sebelum mati ini kiasan. Kiasan bukan berarti mati dalam keadaan nafsu kita mati, dimatikan. Tidak bisa dimatikan nafsu, tapi ditundukkan, didiamkan. Pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, sangka-sangka itu diam, melebur kepada Nur Muhammad. Inilah yang dimaksud diam dalam sadar, diam dalam kesadaran Nur Muhammad. Nah, kemudian ketika sudah berdiam di dalam kesadaran Nur Muhammad, kita tahu yang bergerak ini adalah kudroh, yang berkehendak ini adalah irodah, yang punya ilmu itu adalah ilmu. Kemudian yang hidup ini adalah hayat. Ya begitu seterusnya, 7 sifat mani mesra, itulah kesadaran Nur Muhammad. Kita tahu, jangan berhenti di sini. Jadi kesadaran, jadikan tubuh, hancurkan tubuh, kemudian jadikan ini adalah mesra dengan Nur Muhammad. Jadi zohir kita adalah Nur Muhammad, bukan kita berlahirkan tubuh lagi, bukan. Jangan dikenang. Jadi kita jadikan itu adalah Nur Muhammad. Nah, kemudian nyawa daripada Nur Muhammad otomatis itu adalah Nur Allah. Jadi Allah menyaksikan dirinya sendiri di luar dirinya daripada tajallinya, sifatnya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini adalah
si nyawa, si ruh. Nah, si ruh ini, sirullah ini, itu punya nyawa, yaitu Allah Ta'ala, yaitulah zat yang maha suci. Jadi Allah menyaksikan sifatnya, menyaksikan dirinya di luar dirinya. Itu kematian akhmar, mengendalikan nafsu, keinginan, perasaan, wujud, sangka-sangka itu. Kemudian yang kedua, mati aswad, al-mautu aswad, mati hitam. Jadi mati hitam itu yang bagaimana? Mati hitam yang dimaksud, mati hitam itu yang bagaimana sih yang dimaksud itu? Jadi mati hitam itu ya adalah dengan menginikan ya, menerima semua perbuatan af'al Allah, baik atau buruk. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan realitas yang ada, Allah Ta'ala sengaja datangkan untuk menguji daripada sifatnya sendiri, daripada menguji sifatnya dengan mendatangkan af'alnya sendiri untuk menguji apakah kita ini ketika ada orang yang datang untuk menguji kita, kelihatannya orang kita itu fokus ke orang atau tidak. Kalau kita fokus ke orang, kita belum lolos di dalam kematian hitam. Mati hitam itu kita masih fokus, oh orang, kurang ajar ini orang, ini celakai saya ini, oh ini orang ini begini, masih pandangan masih ke makhluk. Kemudian ketika dihadapkan dengan suasana dan keadaan yang tidak enak, dia masih masih mengeluh, masih tidak bersyukur kepada Allah, imannya belum ada. Jadi kita ini belum beriman, saudara-saudara. Iman itu ya seperti qada dan qadar itu, baik dan buruk, takdir baik dan buruk. Nah, kalau kita masih ketika dihadapkan dengan situasi itu, nafsu masih begini-begini, mau yang enak-enak terus, nah itu belum beriman kita. Rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Nah ini contoh, kita baru belajar mau beriman, mau belajar untuk Islam. Islam itu selamat di dunia dan akhirat. Nah itulah Islam, itulah iman. Tapi kita ini baru belajar untuk beriman, baru kita belajar. Nah itulah kematian hitam. Jadi mampu mendefinisikan ketika terjadi sesuatu langsung klik Allah, klik Allah, klik Allah, apapun itu. Nah itu kematian hitam. Lalu itu kemudian ada namanya kematian abyad, yaitu kematian putih. Apa itu kematian putih? Mati putih. Jadi kematian putih itu dengan mengkosongkan kita punya perut, tidak berlebih-lebihan dalam memakan, tidak berlebih-lebihan sampai kenyang, sampai berlebih-lebihan. Kemudian makanannya itu ketika kita makan ataupun minum, ya selain daripada berlebih-lebihan tadi ya, ketika kita makan ataupun minum, kita itu sadar tidak ke nur, sadar tidak sadar Allah apa tidak. Nafsu kita, pikiran kita, apakah kita masih kemana-mana? Meskipun kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, tapi kita yang merasa di situ, atau kita tidak sadar di dalam kesadaran Allah, kesadaran nur. Inilah yang dimaksud, kita ini belum melewati ke makom putih, mati putih, belum. Itulah dengan menahan lapar itu bagus. Makanya itu salah satu, puasa itu adalah salah satu sifatnya Allah Ta'ala. Barang siapa yang selama hidupnya dia mulai dari balik sampai ininya, dia berpuasa tapi tidak menyaksikan Lailatul Qadar, artinya tidak menyaksikan sifat-sifat Allah pada orang puasa itu, pada dirinya yang berpuasa, pada sifat-sifat Allah, tajallinya Allah, berarti dia belum bertemu dengan Lailatul Qadar secara hakikat, secara yang sebenar-benarnya. Makanya ketika makan, minum apapun nur, kesadaran nur, yang mengambil nur, yang dimakan nur, dan yang menyaksikan adalah Allah Ta'ala. Jadi bukan kita pandang nasinya, bukan kita pandang makanannya, yang dipandang itu nur. Segala apa yang ada terjadi daripada nur Muhammad, itu yang kita pandang. Sama dengan ini, jangan pandang jasad, jangan pandang yang berambut, berbentuk ini, pandang tembus ke nur Muhammad. Baru yang menyaksikan nur Muhammad adalah Allah Ta'ala sendiri. Kelihatannya kita yang menyaksikan nur itu, nur Muhammad, tapi kitanya di sini sudah melebur, berlindung. Allah Ta'ala melihat dirinya sendiri di luar dirinya, yaitu sifatnya. Nah seperti itu. Kemudian mati yang keempat, mati yang keempat ini mati hijau. Jadi kematian hijau ini apa? Dengan ketika kita masih baru belajar, kita ini baru belajar mati, belum mati maknawi, belum. Ini sebelum ke mati maknawi, ini dulu dilewati, bos. Kita lewati dulu. Jadi kalau
omong kosong kalau ini tidak dilewati, kalau ini tidak lewati kemudian kita mengatakan merasa makrifat atau merasa wali itu jauh. Ini dulu lewati 4 mati, mati hijau. Itu tidak berlebihan. Ketika kita dalam perjalanan ini suluk itu kita ini berjalan spiritual, tidak hanya dengan uzlah dan sebagainya, tidak. Semua suluk yang berjalan rohani itu suluk, namanya suluk. Jadi selama pejalan spiritual atau si salik atau muridun yang baru belajar itu dalam keadaan itu, jangan terlalu bermewah-mewahan. Misal kita punya emas, emasnya sampai sini. Kita punya istri, emasnya jangan sampai sini, jangan terlalu berlebihan dulu. Kecuali memang untuk para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah seperti nabi-nabi, seperti Nabi Sulaiman diberikan kaya, seperti sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman dan sebagainya, atau wali-wali terdahulu, mereka itu sudah melewati mati maknawi. Sementara kita ini pejalan masih di teori, masih di ilmu ma'rifat. Jadi awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah adalah sampai ke Rabbul Izzati. Tapi ini masih di pemahaman, Pak. Jadi untuk untuk selanjutnya dengan torikoh. Ketika sudah mengenal awaluddin ma'rifatullah, pakai torikohnya jalur apa? Terserah. Mau jalur pakai mi'raj, pakai sholat, ada pakai zikirnya, ada pakai sholawat, ada pakai apa? Macam-macam. Guru sejati adalah Nur Muhammad itu sendiri. Nur Muhammad tiada lain daripada Allah Ta'ala. Tiada lain. Seperti itu saudara. Jadi 4 itu mati. Jadi ketika sudah melewati 4 tahap mati itu tadi, yang keempat itu, nah sampailah didudukkan di mati maknawi, inilah yang disebut mati sebelum mati. Jadi kalau sudah melewati tahap 4 itu tadi, jadi ketika sudah dicap mati sebelum mati, itu dia otomatis sudah makrifat. Sudah. Otomatis sudah didudukkan di makrifat khawas. Dan otomatis orang-orang itu ya diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Tajallinya oleh Allah Ta'ala, dijadikan dia kekasihnya Allah. Dia jadikan dia walinya Allah. Artinya wali Allah itu aku Allah. Maksudnya Allah Ta'ala sendiri secara hakikatnya menjadi wali itu. Bukan berarti Allah itu begini begitu berupa, ndak. Itu tajallinya, mazharnya Allah Ta'ala. Karena memang di dunia ini tidak ada selain dia. Ceritanya begitu itu. Kalau kita berbicara hakikat. Nah seperti itu. Jadi ketika sudah didudukkan di situ, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku kata Allah, sesungguhnya wali-waliku kata Allah, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut dalam hatinya, tidak rasa gentar, apalagi takut mati hissi, tidak ada. Kita ini dibodoh-bodohi, Pak. Kita ini selalu ditakut-takuti dengan kematian. Padahal mati itu sebenarnya, kalau kita mau tahu, mati hissi, ajal itu sebenarnya sangat nikmat, melebihi daripada nikmatnya bersetubuh dengan pasangan baru. Kalau orang mau tahu. Tapi tidak sembarangan kita hanya ini itu. Jadi kuncinya itu tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Quran sudah jelaskan. Cuma bukan hanya dipahami kita ini dari Allah, kemudian kembali kepada Allah. Bukan cuma itu. Iya betul itu. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Betul itu. Itu betul itu. Bujur aja, benar aja, betul aja. Tapi yang dikatakan di sini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, dari Allah kembalikan haknya Allah, begitu loh ceritanya. Dari Allah kembalikan hak Allah, kembalikan hak Allah. Jadi Allah, bukan kita mau jadi Allah, bukan kita mengaku Allah, tapi jadikan diri sebenar-benarnya diri adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Seperti kita jelaskan bahwa 3 diri, diri terdiri, diri terperi, diri sebenar-benarnya diri. Diri terdiri Adam, wujud sangka-sangka. Kemudian diri terperi itu Muhammad, sifatnya. Kemudian diri sebenar-benarnya diri adalah Allah Ta'ala. Jadi dari Allah kembali menjadi Allah. Bukan kita mau jadi Allah, bukan kita mengaku Allah, bukan. Tapi Allah Ta'ala sendiri, itulah memang sebenar-benarnya diri, mazharnya, untuk menyatakan pada diri bahwa ini zat, sifat, asma, af'al, inilah Allah, menyatakan itu bahwa ini haknya Allah Ta'ala, ini haknya, kepunyaan Allah. Jangan kita mengaku-ngaku. Jadi tidak hanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita pahami dan sebagainya, tidak. Seperti itu saudara-saudara. Kemudian jangan pernah ketika itu takut gentar, dan jangan meyakini
Iktikadkan dalam hati, jangan pernah meyakini ikut sama siapapun selain daripada dirimu sendiri. Ini bahasa akalnya, bahasa syariat itu dirimu sendiri, tapi itu adalah Nur Muhammad, Allah Ta'ala sendiri yang menjemputnya. Ikuti, keluar dari pusar, ikuti sampai ubun-ubun, sampai ke ini depan, mengajak kita pulang, ikut. Kemudian dia kembali lagi. Jangan ikut yang dari luar, entah itu mau malaikat Israel, mau malaikat siapa, mau guru, mau mursyid, mau apa rupa-rupanya, jangan ikut. Jangan ikut. Kalau ikut, ya terserah aja. Terserah, kembali kepada masing-masing aja. Ikut nanti kematian toriko, kurus kering. Nah, kematian hakikat, ada di kubur, tapi gemuk dia. Kematian ma'rifat, kalau mau sempurna ya hilang. Sebelum dikubur atau setelah dikubur hilang. Tapi, syaratnya juga salah satu untuk hilang. Jangan meyakini ruhani kita itu terpisah daripada jasad. Ruhani terpisah daripada jasad, jangan. Jangan sekali-kali. Ruhani itu tidak dicabut. Itu tidak terpisah daripada jasmani. Kalau kita meyakini ruh terpisah dengan jasad, hancur jasad. Hancur. Minimal dikubur, dia kematiannya toriko dan hakikat. Tapi kalau orang yang betul-betul mau, betul-betul mengiktikadkan, jangan meyakini. Jadi ruh itu tidak keluar. Ruh itu mesra ke batang tubuh. Mesra dia. Kemudian kalau kita mengatakan kita dari Allah, kembali kepada Allah dan meyakini saya ini mau ke Allah. Kamu kira Allah bertempat? Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Kalau kita meyakini bahwa Allah bertempat, bahaya. Bahaya sekali. Jadi tidak begitu. Tidak kita ada tempat di tempat, enggak begitu. Kemudian ini yang paling penting ini. Ketika mati hissi itu, jangan ikut siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Wajahmu sendiri pada waktu usia umur 33 tahun. 25 ke 30 lah kurang lebih. Itu ikuti itu. Ini yang di dalam Nur Muhammad ini yang tidak pernah tua itu. Itu ikuti itu. Itu ikuti. Jangan pernah ikut dengan pikiran-pikiran apa sana sini. Sakaratul maut nanti kelak. Itu, ikuti itu. Baru jangan meyakini bahwa ini terpisah dengan ini zohirnya ruh, nafas. Nafas ini zohirnya ruh, kezahirannya ruh. Jangan meyakini si nafas ini nanti terbang, ruh ini terbang dibawa entah kemana. Nah, kalau begitu silahkan aja yakini, hancur. Bahasa Inggrisnya tuh hancur. Nah, begitu. Maaf bercanda. Hancur. Jadi jangan yakini bahwa ruhani itu kecabut. Dia mesra, dia batang tubuh. Dia mesra di situ. Makanya jangan yakini bahwa ruhani yang menghidupkan. Hiduplah dengan Allah Ta'ala. Jadikan nur, kemudian saksikanlah. Duduklah di situ. Berlindunglah. Ya, mungkin begitu saudara-saudara. Itulah tadi sedikit dari kita. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang belajar ini bisa terus konsisten, ya, istiqomah dan sebagainya. Bukan dengan kehendak kita, bukan maunya kita, tapi maunya Allah Ta'ala. Dengan kehendaknya melebur ke nur itu. Ya, sampai sini saudara-saudaraku pertemuannya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.